Sebuah asa diapungkan oleh Erik ten Hag, manajer Manchester United itu percaya bahwa rekrutan anyarnya, Rasmus Højlund bakal jadi mesin gol yang mematikan bagi setan merah. Manchester United resmi memperkenalkan Højlund sebagai rekrutan terbaru mereka. Striker berusia 20 tahun itu direkrut dari Atalanta dengan mahar transfer yang total mencapai 85 juta euro. Perekrutan Højlund ini menuai pro kontra. Maklum, harga 85 juta euro itu dirasa terlalu mahal untuk striker yang belum terlalu teruji di level tertinggi sepak bola Eropa. Ten Hag sendiri optimistis sang striker bakal jadi pemain top bagi Manchester United. Saya rasa dia, Højlund, punya potensi yang sangat besar, buka Ten Hag kepada MU TV. Ten Hag percaya bahwa Højlund bisa mencetak banyak gol bagi Manchester United, jadi ia berharap sang striker bekerja keras dan membuktikan bahwa ia memang layak ditebus mahal oleh setan merah. Dia harus mengeksplorasi potensi yang ia miliki. Kami, para pelatih akan membantunya untuk mencapai potensi terbaiknya, sambung Ten Hag. Lebih lanjut, Ten Hag menyebut bahwa Højlund memiliki modal yang bagus untuk sukses di Manchester United. Ia menilai sang striker punya karakter yang tepat untuk meraih kesuksesan di Manchester United. Kami mencari pemain dengan karakter yang haus akan gol. Højlund adalah pemain yang sangat berdeterminasi untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan dan memenangkan trofi juara, sambung Ten Hag. Manchester United dipastikan belum bisa menggunakan jasa Højlund dalam waktu dekat. Sang striker mengalami cedera ringan sehingga ia harus absen membela Manchester United untuk beberapa pekan ke depan. Erik ten Hag membocorkan 3 pemain yang akan menjadi andalan lini depan Manchester United jelang Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Manchester United akan menjalani pertandingan pembuka Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 dengan menghadapi Wolverhampton Wanderers di Old Trafford. Namun sebelum itu, setan merah menjalani 2 pertandingan pramusim terakhir yakni melawan Lens dan Athletic Club. Laga melawan Lens sudah selesai digelar pada Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023, kemarin yang berakhir untuk kemenangan pasukan Erik ten Hag, 3-1. Dengan Anthony, Rashford dan Garnacho menunjukkan ketajamannya di lini depan Manchester United, maka Ten Hag tidak khawatir lagi dengan kemampuan tim mencetak gol. Hal tersebut sempat membuat Ten Hag pusing sepanjang musim lalu. Pasalnya, Manchester United hanya mengandalkan Marcus Rashford yang musim lalu mengemas 30 gol rekor dalam karirnya. Sedangkan jika Rashford tidak dimainkan, Manchester United selalu kesulitan menemukan cara menjaringkan bola ke gawang lawan. Anthony Martial tampaknya jadi pemain paling terdampak jika Erik ten Hag mengandalkan Anthony, Rashford dan Garnacho di lini depan. Pasalnya, Martial tidak dibutuhkan Erik ten Hag lagi. Terlebih, Martial musim lalu rentan mengalami cedera sehingga Ten Hag menilai lebih baik dia disingkirkan. Hal serupa juga akan dialami Jadon Sancho yang gagal tampil apik pada musim lalu. Namun dia punya kesempatan membuktikan diri jika dimainkan di laga Manchester United melawan Athletic Club. Lini depan Manchester United juga semakin penuh setelah Rasmus Højlund resmi didatangkan dari Atalanta dengan biaya 70 juta euro atau sekitar 1,17 triliun rupiah. Meski Højlund dipastikan gagal debut di laga perdana karena cedera, namun Ten Hag meyakini pria 20 tahun itu bakal meringankan beban Marcus Rashford sebagai ujung tombak Manchester United. Dia stiker murni, bisa langsung menembak ke gawang, mampu memberi tekanan dengan sangat bagus, fisiknya oke, dan saya pikir kami butuh dia untuk keseimbangan skuad, ujar Ten Hag. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Romeo Lavia nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan merah dilaporkan akan mencoba merekrut gelandang Southampton tersebut di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Southampton terdegradasi ke Championship pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Tak ayal The Saints harus menjual beberapa pemain mereka untuk mengimbangi neraca keuangan mereka. Salah satu pemain Southampton yang laris manis di pasaran adalah Romeo Lavia. Gelandang muda itu diincar banyak klub setelah musim lalu ia tampil dengan ciamik. Manchester United disebut-sebut sebagai salah satu klub yang berminat pada Lavia. Menurut laporan The Times, setan merah benar-benar tertarik pada sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United mengincar jasa Lavia sebagai penerus Casemiro. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United kekurangan gelandang bertahan di tim mereka. Hanya Casemiro gelandang bertahan murni yang dimiliki Manchester United saat ini.
Itulah mengapa Manchester United butuh sosok lain untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing Casemiro, terutama karena Casemiro saat ini usianya sudah tua sehingga ia tidak bisa bermain di semua pertandingan Manchester United. Laporan yang sama menyebut bahwa Manchester United tidak main-main dalam rencana mereka merekrut Lavia. Mereka dikabarkan sedang menyiapkan tawaran baru untuk sang gelandang, namun mereka belum bisa menawar sang gelandang dalam waktu dekat. Setan Merah perlu menjual beberapa pemain mereka agar bisa mendapatkan jasa Lavia. Jadi jika pemain-pemain itu sudah laku baru mereka akan mencoba menebus sang gelandang dari Southampton. Southampton sendiri dilaporkan ogah memberikan diskon untuk transfer Lavia. Jadi jika Manchester United benar-benar serius ingin merekrut sang gelandang, maka mereka harus membayar sekitar 50 juta pounds untuk jasanya. Ada bocoran seputar berapa nomor punggung Rasmus Højlund di Manchester United. Sang striker dilaporkan akan mengambil nomor punggung salah satu pemain senior Setan Merah. Pada akhir pekan lalu, Manchester United resmi memperkenalkan Rasmus Højlund sebagai striker baru mereka. Ia diangkut dari Atalanta dengan tebusan mencapai total 85 juta euro di musim panas ini. Dilansir The Daily Mail, Manchester United sebenarnya sudah menyiapkan nomor punggung untuk Rasmus Højlund. Nomor punggungnya akan merebut milik salah satu pemain senior Setan Merah. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United mempersiapkan nomor punggung 17 untuk dikenakan Rasmus Højlund. Nomor punggung ini bukan nomor punggung yang asing bagi Rasmus Højlund. Di Atalanta, ia mengenakan nomor punggung ini. Menurut laporan tersebut, asalnya Manchester United belum mengumumkan nomor punggung Rasmus Højlund karena nomor itu masih bertuan saat ini. Ya, nomor punggung 17 saat ini masih dikenakan oleh Fred. Sang gelandang mewarisi nomor punggung ini dari Daley Blind di tahun 2019 silam. Namun Fred sendiri dilaporkan akan pergi dari Manchester United pada pekan ini, jadi Manchester United menunggu sampai proses transfernya kelar sebelum mengumumkan nomor punggung Rasmus Højlund. Manchester United sendiri baru-baru ini mengumumkan bahwa debut Rasmus Højlund di skuad mereka bakal tertunda beberapa pekan. Sang striker mengalami cedera saat di pramusim Atalanta dan ia butuh waktu untuk memulihkan cedera itu. Klub Liga Inggris, Manchester United, bakal jadi macan Eropa dengan rencana kejutan Sheikh Jassim ke Ole Gunnar Solskjaer. Sheikh Jassim dikabarkan sudah sangat dekat mengakuisisi Manchester United lantaran keluarga Glazer memutuskan bahwa pihak Qatar yang akan jadi suksesor mereka. Meski masih butuh waktu lama untuk meresmikannya, tapi Sheikh Jassim sudah punya rencana untuk klub Setan Merah tersebut. Melansir dari Manchester Evening News, Sheikh Jassim punya rencana untuk mendatangkan kembali Ole Gunnar Solskjaer ke Old Trafford. Solskjaer sendiri merupakan pelatih Manchester United pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Banyak yang berpikir bahwa sosok berumur 50 tahun itu akan menggantikan Erik ten Hag. Namun ternyata, Sheikh Jassim justru dikabarkan ingin menempatkan Solskjaer ke dalam tim ambasador Manchester United. Tugas dari ambasador atau duta besar sendiri adalah promosi dan menjalin kemitraan dengan sponsor-sponsor baru demi menambah finansial. Kalau langkah ini sukses dijalankan, maka Sheikh Jassim dan Solskjaer bakal menarik minat pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama oleh Manchester United. Hal ini akan membuat klub tersebut menjadi macan Eropa karena kekuatan finansialnya. Keluarga Glazer dikabarkan yakin bahwa Sheikh Jassim akan mampu memenuhi tuntutan mereka dan siap menjual saham klub Liga Inggris, Premier League Manchester United 100%. Selama ini, Glazer menuntut 6 miliar pound sterling kepada Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe. Pihak Qatar sendiri baru menyodorkan proposal 5 miliar pounds. Namun, melansir dari The Sun, proses akuisisi ini masih terus berlanjut dan bahkan memiliki progres positif bagi Sheikh Jassim yang ingin membeli Setan Merah 100%. Pihak Glazer masih menunggu bankir Qatar itu untuk menambah 1 miliar pound sterling lagi dan drama kedua pihak ini akan menemukan akhirnya. Sheikh Jassim siap membangun kembali banyak sektor dalam raksasa Premier League tersebut mulai dari Stadion Old Trafford sampai tempat latihan mereka. Sheikh Jassim juga siap untuk menutup utang Setan Merah yang kabarnya mencapai angka 1 miliar pound sterling. Selain itu, ia juga dikabarkan ingin menggait mega bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, kalau sudah resmi membeli Manchester United. Sofyan Amrabat telah menjadi bintang untuk Fiorentina dan Maroko selama setahun terakhir.
Bahkan, dia memainkan peran penting dalam perjalanan bersejarah Maroko lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 Qatar. Sofyan Amrabat juga menjadi roda penggerak utama dalam mesin Fiorentina selama musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Pemain berusia 26 tahun itu membawa La Viola mencapai final Liga Konferensi Eropa serta Coppa Italia sebelum kalah dari West Ham United dan Inter Milan. Pedula mengklaim Manchester United dan Fiorentina sudah mengadakan pembicaraan rahasia melalui perantara. Kesepakatan untuk membawa Sofyan Amrabat ke Theatre of Dreams pun hampir selesai. Kontrak Sofyan Amrabat dengan Fiorentina hanya berjalan setahun lagi, meskipun La Viola memiliki opsi memperpanjang masa kerjanya hingga 2025. Namun, biaya 30 juta pound bisa menariknya dari Italia. Manchester United sepertinya bersedia untuk memenuhi harga yang diminta Fiorentina. Raksasa Inggris itu akan menangkis persaingan dari Al Ahly untuk jasa Sofyan Amrabat. Liverpool juga diperkirakan ingin merekrut pemain berusia 26 tahun itu sebagai kemungkinan pengganti Fabinho. Tapi, The Reds tampaknya lebih fokus dalam upaya merekrut Romeo Lavia dari Southampton. Namun, Sofyan Amrabat baru-baru ini mengklaim masih ragu dengan masa depannya di Fiorentina. Manchester United telah mengeluarkan 100 juta pound lebih untuk mendatangkan Mason Mount dari Chelsea, Andre Onana dari Inter Milan dan juga Rasmus Højlund dari Atalanta senilai 85 juta euro di musim panas ini. Sebab itu, beberapa gelandang akan dijual sebelum Sofyan Amrabat tiba di Old Trafford. Fred dan Donny van de Beek diyakini masuk daftar jual. Real Sociedad dilaporkan sedang mengerjakan kesepakatan untuk Van de Beek. Sementara itu, Fred diperkirakan pindah ke Fulham atau Galatasaray pada musim panas ini. Namun, Galatasaray diduga mempertimbangkan Tanguy Ndombele dari Tottenham Hotspur sebagai opsi alternatif.